warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Puspita akan membahas tentang Dekrit Presiden di tanggal 5 Juli 1959 yang meliputi latar belakang, konsep, isi, dukungan dekrit, dan tindak lanjut dekrit, dan dampak dekrit. Baiklah, mari kita bahas. Di sini simak videonya baik-baik ya teman-teman. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada masa itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno dan masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain yang pertama, kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara, di mana anggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lain yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan Partai Masyumi, NU, PSII, dan partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam. Latar belakang yang kedua adalah adanya kondisi yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini ditandai dengan sehingga terjadi pergantian kabinet. Yang ketiga, yaitu munculnya berbagai kekacauan di daerah yang mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir, yaitu adanya keinginan beberapa pihak untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan didukung oleh militer. Sebelum mengeluarkan Dekret Presiden, Soekarno pernah mengeluarkan konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957. Adapun isi dari konsepsi Presiden yaitu yang pertama adalah bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, oleh karena itu harus diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai ditambah dengan golongan fungsional. Yang ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dari masyarakat. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Adapun isi dekrit Presiden adalah tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, pembubaran Badan Konstituante. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekrit Presiden mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain yang pertama, sebagian besar masyarakat mendukung penetapan Dekrit Presiden. Yang kedua, Kasat memerintahkan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit. Yang ketiga, Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. Dan yang terakhir, DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain, yang pertama adalah pembentukan Kabinet Kerja dengan programnya yang disebut Triprogram. Isinya memperlengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat. Yang kedua, pembentukan MPRS dan DPAS adalah menetapkan GBHN, sedangkan tugas DPAS adalah sebagai nasihat atau memberi pertimbangan pada Presiden. Yang ketiga,
Pembentukan BPK dan MA atau tugas BPK memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah dan MA berperan sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan dampak dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain: yang pertama, terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. Yang keempat, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Yang terakhir, memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.